Fit, tugas observasi kita. Iya nih, gue juga masih bingung. Gimana kalau kita ke Taman Insinyur Haji Juanda? Boleh tuh. Masalahnya, kelestarian alamnya masih terjaga. Bro, Observasi jadinya ke Insinyur Haji Juanda. Oh iya, Juanda kan jauh. Nggak tahu tuh. Ini kita tanya aja yuk. Ya udah yuk. Yes, Iqbal, berapaan? kita kan mau ke sana. Mana? Udah gue pakai. Ngapain coba ke sana? Kita lagi banyak tugas. Tapi kan tugas otopsi gimana? Udahlah satu SKS ini, gak apa-apa. Seriusan. Jadi gimana lagi, Fis? Terus kalau kita dapat kalau kita gak lulus, kalau kita gak naik tingkat 3, tingkat 2. Udahlah, running sama kalian. Anggota komite yang lain yuk. Udah. Ya gimana nih? Gua sama kosan ikut aja. Iya Gua benar. pakai gimana? Gue sih setuju. Kalau lo gimana Sal? Hah? Ayo. Kalau lo Yos? Ya, gue ikut. Gitu dong. Jadi kapan nih kita berangkatnya? Besok aja besok. Besok? Jam 6. Ya. Ayo. Jam 6 ya? Jam 6 kita ngumpul di Timur. Oke? Oke, Yuk pulang. Hai teman-teman, sekarang kita sudah berada di Taman Wisata Insinyur Haji Juanda atau sering disebut Dago Pakah ya oleh masyarakat di sekitar sini. Kami di sini dalam rangka melaksanakan observasi pengetahuan lingkungan hidup. Beberapa tempat yang akan kami kunjungi ada Gua Belanda, Gua Jepang, dan Curug Omas. Di sebelah kami sekarang sudah ada sebuah prasasti. Prasasti ini menjadi bukti bahwa Belanda itu pernah menginjakkan kakinya di Indonesia. Ya, luas tanah di sini adalah sekitar 590 hektar dan di sini banyak sekali spesies tanaman, sekitar 2.500 spesies. Yuk kita lihat. Ya, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah Taman Hutan Insinyur Haji Juanda, di mana tempat letaknya sekitar 100 meter dari pintu masuk utama. Di sini saya menemukan ada objek observasi yang menarik. Bisa dilihat di belakang saya, di sana ada sebuah pohon di mana terdapat sebuah papan keterangan di dalamnya. Isi papan keterangan tersebut adalah nama daerah pohon, nama pohon, dan nama latin pohon. Ini cukup bagus untuk pengetahuan para pengunjung di sini. Namun sayang, bisa dilihat sendiri di sana, untuk penempelan papan keterangan tersebut masih menggunakan paku. Sedangkan kita tahu bahwa paku itu dapat merusak kelangsungan pohon itu tersendiri. Memang tidak semua menggunakan paku. Saya lihat ada juga yang sudah menggunakan tali pengikat. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk. Ya, kita udah berada di Gua Jepang. Gua Jepang ini dulunya digunakan untuk pemerintahan pasukan-pasukan Jepang, yaitu Heiho pada masa kerajaan Hirohito. Bisa kalian lihat, Gua Jepang ini pembangunannya belum begitu benar-benar sempurna, karena pada saat pembangunan itu menggunakan sistem pembangunan Romusa, yaitu kerja paksa. Yang dikerjakan paksa itu adalah masyarakat Indonesia sampai mereka kurus kering, tidak bisa makan, dan ada pula sampai yang mati di sini. Yuk kita lihat ke dalam. Halo kawan, saat ini kita lagi di depan Gua Belanda. Gua Belanda itu dibangun tahun 1908
dipergunakan sebagai tempat tahanan tahun 1921. Dan Gua Belanda itu memiliki 15 lorong dan memiliki luas 547 meter. Gua Belanda memiliki 3 pintu utama, pintu ventilasi, pintu utama, dan pintu logistik. Nah, kita dapat masuk ke Gua Belanda. Ini tuh nanti kita dapat ke tempat wisata objek selanjutnya. Dan pintu utama sekarang dapat dipergunakan sebagai tempat wisatawan berkunjung. Halo teman-teman, kita lagi dalam perjalanan menuju Curug Omas. Di sini kita terhenti karena hujan. Kita berada di atas jembatan yang aliran sungainya sangat deras. Kalian bisa melihat sendiri ke arah sana, terdapat hutan-hutan yang sangat lebat, yang pelataran hutannya sangat baik. Namun di sini kita bisa melihat terdapat sungai yang dimana di sekitar batunya masih sangat banyak sekali sampah. Ini membuktikan masyarakat sekitar sini masih kurang peduli terhadap kelestarian hutan di sini. Namun kita tidak bisa menyalahkan semuanya kepada masyarakat sini saja, karena dalam perjalanan kami memang tidak melihat tempat sampah untuk membuang sampah tersebut. kita bisa melihat ke arah sana, terdapat tempat makan dan tempat peristirahatan. Di sana terdapat pengunjung yang bisa dan makan. Namun di sana tidak tersedia tempat untuk membuang sampah. Itu mengakibatkan wisatawan sangat sulit untuk membuang sampah dan kemungkinan mereka membuang sampah sembarangan. Hal tersebut membuat sampah-sampah terserahkan di mana-mana hingga membuat sampah menumpuk di arah aliran sungai. Baiklah, ayo sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Curug Omas. Yuk. Hai semua, akhirnya kita sampai nih di Curug Omas. Ya, Anda dapat melihat sendiri keindahan alam dari Curug Omas ya. Ya, Curug Omas ini memiliki jarak dari gerbang 1 yang ada di Dago Pakar, sekitar jaraknya 60 meter dari sini. Dan membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Tetapi jika kita melewati gerbang 4 yang ada di Maribaya, ini hanya berjarak 18 meter. Sangat melelahkan teman-teman. Kita bisa melihat air terjun yang indah ini dengan tinggi 30 meter dengan kedalaman kira-kira 10 meter lah ya. Ini sudah sangat tua. Nah, namun disayangkan keindahannya ini dapat Anda lihat Banyak sampah. banyak sampah berserakan. Bisa lihat tuh sampah tuh. Mungkin ini adalah penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar sini untuk membuang sampah pada tempatnya, dan kurangnya perhatian pengelola dari tempat ini terhadap lingkungan di sekitar sini. Seharusnya para pengelola harus memberikan sanksi yang berat kepada masyarakat sekitar sini agar kesadaran pada Lingkungan sekitarnya. menjadi lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, kita udah lanjut ngomong tentang Curug Omas ini. Tahu nggak nama Omas itu dari mana? Omas itu adalah istilah Sunda yang berarti angka 400. Biasanya angka 400 itu digunakan untuk suatu angka yang sangat besar. Ya, mungkin itu dianalogikan, kita bisa lihat banyaknya tebing-tebing dan curam-curam yang dilewati oleh air terjun ini. Mungkin seperti itu. Ya, itulah hasil observasi utama kami, dan inilah kelompok kami. Jadi gimana nih Bang? Kemarin kan kita habis observasi. Menurut lo kesimpulannya gimana? Menurut kesimpulan kita setelah kita melakukan observasi banyak tentang lingkungan, tentang alam, tentang kehidupan, dan tentang masyarakat di Dago Pakar, kita menyimpulkan bahwa suatu lingkungan akan bertahan, akan abadi, dan akan utuh jika setiap aspek-aspek dalam lingkungan itu dipelihara baik oleh manusia. Misalnya memelihara alam dengan baik,
membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan penjagaan terhadap flora dan fauna. Karena itu lingkungan sangat penting. Tanpa sebuah lingkungan tidak akan ada keseimbangan dalam kehidupan. Tanpa sebuah lingkungan tidak akan ada sebuah cinta. Tanpa sebuah lingkungan tidak akan ada harapan dan kasih sayang. Karena itu marilah kita menjaga lingkungan dengan baik untuk sebuah masa depan yang lebih baik.